إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang muqaddimah yang ketiga atau muqaddimah yang terakhir dari kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha. Telah kita dijelaskan di dalamnya terkandung 8 poin pembahasan penting. Kita murajaah. Pembahasan yang pertama tentang pentingnya mengetahui millah Ibrahim. Pembahasan yang kedua tentang hakikat millah Ibrahim itu apa. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang tafsir ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pembahasan yang keempat makna tauhid. Pembahasan yang kelima makna ibadah. Pembahasan yang keenam makna syirik. Pembahasan yang ketujuh perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Pembahasan yang kedelapan bagaimana merealisasikan tauhid. Baik. Alhamdulillah telah kita bahas semuanya pada muqaddimah yang ketiga. Baik. Apa makna syirik? Syirkul akbar. Man, Bilyas. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Ini maksud dengan asyirkul akbar taswiyatullahi bighairihi fima huwa min khasaisillah min ar-rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. yakni menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam asma' was sifat. Baik. Apa makna asyirkul asghar? Telah kita sebutkan ada 2 makna syirkul asghar yang disebutkan para ulama. Makna yang pertama, man ya'rif? Abdul Wahab. Syirik oleh siapa dinamakan syirik? Dinamakan syirik dalam Taib, man ya'rif? Abdul Faruq. Nah, Abdul Faruq. Walam yablugh. Taib. Contohnya? Faqad au asyrak. Taib. Makna yang pertama, syirkul asghar ma dalla dalilun ala tasmiyatihi bisyirk wa lam yablugh ila darajati syirkil akbar. Ya. Apa yang dinamakan syirik di dalam syariat namun tidak mencapai syirik besar. Di antaranya dijelaskan para ulama adalah al-halifu bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah.
yang dinamakan syirik di dalam hadis, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Baik, makna yang kedua, Abu Waqqas, yang mengantarkan pada syirik besar. Kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Setiap yang mengantarkan pada syirik besar. Ini syirik asgar. Walaupun tidak dinamakan syirik di dalam syariat, tapi perbuatan itu bisa mengantarkan pada syirik besar, maka ini dinamakan dengan asyirkul asgar. Iya. Tapi dinamakan syirik asgar, apakah maksudnya dosa kecil? Atau bagaimana penjelasannya? Man ya'rif? Fadal. Anta akhi? La ta'rif? Binisbati ila syirkil akbar. Dinamakan asyirkul asghar binisbati ila syirkil akbar. Ya. Bukan maksudnya dosa kecil. Bahkan syirik besar adalah dosa yang paling besar setelah syirik besar. Ya. Ini pendapat para sahabat, pandangan para sahabat dengan dalil. Siapa tahu dalilnya? Jazakallah khair. Baik, ahsan. Dengan dalil diantaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Aku bersumpah dusta dengan nama Allah itu lebih aku sukai, ya, daripada bersumpah palsu, bersumpah benar tetapi dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dosa besar, tidak diragukan lagi. Sumpah dusta dengan nama Allah, meremehkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan nama Allah, ini dosa besar. Yang kedua, dosa syirik, ya. Asyirkul asgar, yakni sumpah benar tapi dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbedaan syirik besar dan syirik kecil, antum mau menjawab kayaknya? Oh bukan. Yang pertama, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, menghapuskan amalan. Syirik besar menghapuskan amalan. Syirik kecil tidak menghapuskan amalan. Menghapuskan amalan yang menyertainya. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Syirik kecil menghapus amalan yang menyertainya. Seperti riya, apabila seorang sholat dengan riya, terhapus amalan sholatnya tersebut, namun tidak menghapus amalan yang lainnya. Baik, yang lain? Perbedaan yang lain? Utsman? Baik, syirik kecil tidak kekal di neraka. Syirik besar itu menyebabkan pelakunya kekal di neraka, sedangkan syirik kecil tidak sampai mengekalkannya di dalam neraka. Perbedaan yang lain? Man? Amboni. Aina Amboni. Fadal. Baik. Maksudnya tidak diampuni. Iya. Syirik besar dosanya tidak diampuni. Dan syirik kecil di bawah masyiatillah. Iya. Apakah Allah mengampuni atau tidak? Iya. Tapi apa cuma satu itu pendapat ulama tentang syirik kecil? Tidak diampuni. Dengan dalil
Taib, ahsan, barakallahu fiik. Jadi ulama berbeda pendapat tentang syirik kecil ini. Sebagian mengatakan tidak diampuni, ya. Juga tidak diampuni syirik kecil. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." Taqdiruhu isyrakan bihi. Nakiratun fi siyakin nafyi fatufidul umum. Baik. Ini menunjukkan bahaya syirik kecil. Baik. Bagaimana merealisasikan tauhid? Man? Fadal. Abu Hamid. Al-itsbat wan nafyu. Yakni menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan dan menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ya. Tidak akan terrealisasi tauhid kecuali dengan al-itsbat wan nafyu. Baik, nuwasil insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, fa idza qila laka mal usulu tsalatsatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha, apabila ditanyakan kepadamu apakah tiga landasan utama yang diwajibkan atas manusia untuk mengetahuinya, faqul, maka katakanlah yang pertama ma'rifatul abdi rabbahu, ya. Seorang hamba mengenal Rabbnya, wa dinahu, yang kedua agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ketiga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ini masuk pada risalah yang keempat yang ada dalam kitab Thalathatul Usul. Jadi dalam Thalathatul Usul ini ada 4 risalah. Ya, risalah yang pertama tentang 4 kewajiban, yang kedua tentang 3 kewajiban, yang ketiga tentang millah Ibrahim alaihi salam, dan yang keempat tentang inti kitab, yaitu Thalathatul Usul wa adillatuha. Baik. Beliau mengatakan, fa idza qila laka mal usul. Apa itu usul? Usul adalah jamak asal. Maknanya adalah ma yubna alaihi ghairihi, yakni sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Jadi dia adalah pondasi yang di atasnya dibangun selainnya. Dan yang dibangun di atasnya adalah al-far'u. Makna al-far'u ma yubna ala ghairihi. Sesuatu yang berdiri di atas selainnya. Baik. Ada yang punya pulpen? Baik. Jadi mana asal adalah mayubna alaihi ghairuhu, ya. Sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Dinamakan 3 perkara ini sebagai usul karena seluruh agama ini dibangun di atas 3 landasan ini. Seluruh agama ini dibangun di atas 3 landasan, yaitu ma'rifatul abdi rabbah, wa dinah, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dinamakan usul. Jadi seluruh agama beredar pada 3 pokok ini. Kemudian kata beliau, mal usulu tsalatsatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apakah 3 landasan utama yang diwajibkan atas manusia untuk mengetahuinya? Di sini
ada dua faidah penting yang disebutkan para ulama. Faidah yang pertama, beliau menyebutkan ini dengan bentuk tanya jawab sebagai isyarat bahwa persoalan ini harus kita jawab di dunia ini untuk bisa menjawabnya di akhirat kelak. Karena di alam barzakh semua akan ditanya, baik muslimnya maupun yang kafir maupun orang-orang munafik, semuanya akan ditanya dengan 3 pertanyaan ini. Ini isyarat dari beliau. Karena sebagaimana telah kita jelaskan, dalil atau dari dasar pembahasan ini adalah hadis tentang pertanyaan di alam kubur, pertanyaan di alam barzakh. Setiap manusia pasti akan ditanya ketika seorang manusia telah dikuburkan dan ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarnya, maka akan datang 2 malaikat. Akan datang 2 malaikat dan akan menanyakannya tentang siapa Robnya, kemudian apa agamanya dan siapa nabinya. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, umat-umat terdahulu juga sama ditanya. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu ditanya juga. Namun tentunya jawabannya bukan Nabi Muhammad SAW, tapi sesuai Nabi yang diutus kepada mereka. Dan telah kita sebutkan dalil-dalil seorang mukmin dia akan menjawab dengan jawaban yang tepat, jawaban yang kokoh. Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan dan menguatkan orang-orang yang beriman untuk menjawab jawaban malaikat ini. Sebagaimana firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan jawaban orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan di dalam akhirat. Baik. Adapun orang kafir, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu, maka dia pun diazab dengan azab kubur. Sedangkan orang munafik dan orang-orang murtab, orang-orang yang ragu dalam keimanannya, yaitu orang-orang yang taklid, yang tidak membangun agama di atas ilmu, tetapi di atas syukuk wa syubhat, di atas keraguan-keraguan dan syubhat-syubhat. Maka dia menjawab, la adri, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Aku dengarkan manusia mengatakan sesuatu, itu yang aku ikuti. Ini peringatan bagi kita akan pentingnya memperhatikan masalah ini. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, menunjukkan tariqatu ta'limir Rasul alaihi afdhalus salati wassalam. Cara mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita perhatikan di dalam pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat hikmah yang banyak sekali. Bagaimana cara menyampaikan sesuatu, bagaimana mendidik, telah dijelaskan semuanya di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini beliau menggunakan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik. Salah satu bentuk atau cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan satu pengajaran, yaitu dengan tanya jawab. Dan ini bagus sekali, metode yang sangat bagus. Sekian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dengan tanya jawab. Di antaranya dalam hadis Abi Bakrah riwayat Bukhari, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa yang paling besar? Juga dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kisah pengutusan Mu'adz ke negeri Yaman, juga riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar.
Dan faidahnya, itulah, ajak pulang ini. Faidahnya, kalau seorang itu ditanya lebih dahulu, kemudian dia berusaha untuk menjawab, maka dia akan berpikir. Dia akan berpikir dan berusaha menyimak. Sehingga ketika diberitahukan jawabannya, dia sudah dalam keadaan siap. Dia dalam keadaan lebih siap menerima apa yang kita sampaikan. Dia dalam keadaan siap menerima, lebih siap menerima apa yang akan kita sampaikan. Ini faedah yang sangat besar. Baik. Faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu. Maka katakanlah yang pertama, wajib bagi seorang hamba itu mengenal Rabbnya. Kata ma'rifah ini pada haknya makhluk. Adapun pada Allah Subhanahu wa taala kita tidak katakan ma'rifah, tetapi kita katakan ilmu. Allah tidak disifatkan dengan ma'rifah. Makhluk disifatkan dengan ma'rifah, itu bermakna ilmu. Sedangkan Allah tidak disifatkan dengan ma'rifah. Sebab al-ma'rifah itu bisa jadi didahului dengan kebodohan sebelumnya. Didahului dengan kebodohan. Sedangkan al-ilmu itu tidak selalu bermakna dahulunya bodoh, kemudian sekarang sudah berilmu. Baik, ini perbedaannya. Dan perkataan beliau, ma'rifatul 'abdi rabbahu, seorang hamba mengenal Rabbnya, ini bermakna al-ilah. Maksudnya sesembahan. Sebab kata Rabb itu atau makna rububiyah dan uluhiyah, kalau disebutkan secara sendiri itu mencakup keduanya. Ini seperti dalam kaidah idza ikhtalafa ijtama'a wa idza ijtama'a ikhtalafa. Kalau mereka berdua berkumpul, makna mereka berpisah. Kalau mereka berpisah, mereka berdua berpisah, maka mereka berkumpul. Maksudnya, kalau disebutkan secara sendiri, mereka bersatu maknanya. Tetapi kalau disebutkan bersama-sama, maka maknanya berbeda. Seperti makna Islam dan iman. Iman dan Islam, kalau disebutkan bersama-sama, maknanya berbeda. Iman itu amalan batin, sedangkan Islam amalan zahir. Tetapi kalau disebutkan sendiri, disebutkan iman saja, maka sudah mencakup Islam di dalamnya. Demikian pula kalau disebut Islam, dikatakan dia seorang muslim, sudah mencakup iman di dalamnya. Baik. Demikian pula rububiyah dan uluhiyah. Ini seperti itu maknanya. Dan rububiyah di sini, ma'rifatul 'abdi rabbah, itu maknanya al-uluhiyah. Sebab inilah yang menjadi akar penyimpangan kebanyakan kaum musyrikin. Mereka telah beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, inna lasna na'buduhum. Dikatakan dalam ayat, mereka menjadikan orang-orang yang berilmu di antara mereka dan ahli ibadah mereka sebagai arbab, sebagai rob selain Allah Subhanahu wa taala. Langsung dikatakan Adi bin Hatim, inna lasna na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka. Maka makna rob di situ maksudnya adalah ilah, sesembahan.
Kewajiban hamba mengenal Rabb-nya, sebab dialah yang menciptakannya, yang menguasainya, dan yang mengaturnya, dan wajib baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepatutnya seorang hamba mengenal Rabb-nya, dan dia tahu, dan dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hal itu bisa menambah keimanan dan keyakinannya, dan tidak mudah dia digoyahkan dengan ajakan-ajakan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mudah diajak untuk murtad dari agama Islam, kadang-kadang hanya dengan beberapa bungkus supermi dan uang 50.000 rupiah, dia sudah murtad dari agama Islam, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak mengenal Rabb-nya. Maka perlu seorang hamba itu mengenal Rabb-nya. Demikian pula agamanya, agar dia bisa menjalankan agamanya dengan benar. Demikian pula yang menjadi perantara, yang mengantarkan agama ini, yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan agama ini, yaitu nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Maka katakanlah, Rabbku adalah Allah yang telah menterbiah aku dan menterbiah seluruh alam, yakni seluruh makhluk, dengan nikmat-nikmatnya. Baik. Di sini beliau mengisyaratkan akan makna yang sangat berhubungan antara Rabb dengan tarbiyah. Ya. Tarbiyah itu artinya pemeliharaan, penjagaan, dan seterusnya. Ya. Bahwasannya seorang itu harus menetapkan dan meyakini bahwa Rabb-nya adalah Rabb yang telah memelihara dia dan memberikan kepadanya segenap nikmat-nikmat sebagai bentuk pemeliharaan terhadapnya. Jadi Rabb memelihara seluruh alam ini dengan nikmat-nikmatnya. Kita tidak akan bisa hidup di dunia ini kalau tidak dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita diingatkan bahwasannya yang memberikan kita nikmat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nikmat itu sangat banyak. Seperti yang Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Juga firman Allah, amman hadzal ladzi yarzuqukum min in amsaka rizqah. Siapakah yang bisa memberikan rezeki kepada kalian kalau dia menahan rezekinya? Tidak ada yang memberikan rezeki kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Juga firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepadanya. Maka kita diingatkan, dialah Rabb yang telah memelihara kita dengan nikmat-nikmatnya berupa rezeki yang dicurahkan kepada kita, sehingga kita bisa ada dalam kehidupan dunia ini setelah sebelumnya kita tidak ada sama sekali. Dia yang menciptakan kita, yang memelihara kita dengan nikmat-nikmatnya, yang selalu melindungi kita. Kemudian dialah yang benar-benar menguasai kita dan selalu mengatur urusan-urusan kita semuanya. Dialah Rabb kita. Maka kalau kita telah meyakini dia sebagai Rabb, sudah sepantasnya seorang itu mengatakan wa huwa ma'budi. Dialah sesembahanku. Tidak ada yang lain. Sebab hanya dia yang memberikan kita rezeki. Hanya dia mencurahkan kenikmatan. Kalau dia tahan rezekinya, siapa yang bisa memberikan rezeki kepada kita? Iya. Maka hanya dialah sesembahan yang hak,
laisa li ma'budun siwahu. Tidak ada sesembahanku kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah pemilihan dalil yang paling bagus. Ya. Sebab ini adalah sebesar-besarnya dalil tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ayat pertama dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat pertama di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini juga merupakan ucapan penghuni surga. Ya. Ucapan penghuni surga sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-10, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir dari ucapan mereka alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Dan dengan ayat ini, dengan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Seperti dalam surat Al-An'am ayat pertama, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta menjadikan kegelapan dan cahaya. Demikian pula dengannya Allah Subhanahu wa taala menutup akhir kehidupan makhluk. Seperti dalam surat Az-Zumar ayat ke-75, wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan diputuskan urusan mereka dengan al-haq dan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Puan. Dan makna alhamdu telah kita singgung dalam tafsir surat Al-Fatihah. Wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Mensifatkan yang dipuji itu dengan kesempurnaan disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Ini perbedaannya dengan al-madhu. Al-madhu tidak disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Adapun perbedaan alhamdu dengan asyukru, kalau alhamdu itu dalam ucapan, sedangkan asyukru itu dalam ucapan dan juga dalam perbuatan. Iya. Alhamdu wasfullahi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Dan kesempurnaan Allah adalah kesempurnaan yang hakiki, mencakup wasfu al-kamalu dzati wal kamalu al-wasfi wal kamalu al-fi'li. Kesempurnaan di dalam zatnya, kesempurnaan di dalam sifatnya, dan kesempurnaan di dalam perbuatannya. Kesempurnaan yang hakiki, yang tidak sedikit pun mengandung aib, tidak sedikit pun mengandung kekurangan. Ini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang Allah tetapkan adalah juga merupakan kesempurnaan. Ketetapan Allah yang sifatnya kauni adalah kesempurnaan. Baik itu merupakan takdir yang baik maupun takdir yang buruk adalah kesempurnaan. Demikian pula ketetapan Allah yang bersifatnya syar'i, yang ada dalam syariatnya adalah syariat yang sempurna. Artinya mengandung kebaikan dari sisi manapun kita lihat, dan tidak sedikit pun mengandung keburukan, tidak sedikit pun mengandung kekurangan, tidak sedikit pun mengandung aib. Ini makna kesempurnaan. Dan alif lam di dalam alhamdu adalah al-istighraqiyah lil jinsiyah. Maknanya adalah yastaghriqu jami'al mahamid. Mencakup, alif lam yang mencakup seluruh kesempurnaan, seluruh pujian, seluruh kesempurnaan lillah,
hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Lam di sini lil ikhtisas wal istihqaq. Hanya khusus bagi Allah dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Dan makna Allah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Baik. Adapun makna Rabb man ijtama'a fihi thalathatu awsaf. Zat yang padanya terkumpul 3 sifat. Al-khalqu wal mulku wat tadbir. Ya, penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Ya, telah kita jelaskan dalam makna tauhid ini mencakup mentauhidkan Allah dalam semua perbuatan-perbuatannya. Ya. Dan semua perbuatan Allah kembali pada 3 sifat ini. Penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Adapun makna al-alamin dikatakan sendiri oleh Syekh rahimahullahu taala, wa kullu ma siwallahi alam. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Jadi di dalam wujud ya, itu hanya ada 2. Kalau bukan Allah, maka dia ada makhluk. Kalau bukan Allah, dia adalah makhluk. Dikatakan alam, itu dari alamun, tanda. Sebab adanya makhluk, tanda adanya al-khaliq. Seperti kata syair, wa fi kulli syai'in lahu ayah, tadullu ala annahu wahid. Ya. Dalam segala sesuatu, terdapat tanda yang menunjukkan bahwasannya dia adalah Rabb yang satu. Ya. Karena yang mencipta itu hanya satu. Andaikan yang mencipta alam ini ada 2, maka setiap yang mencipta akan mengatur sendiri apa yang dia ciptakan. Maka akan terjadi kerusakan di langit dan di bumi. Kalau ada pencipta 2, ada pencipta yang satunya lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ayat ini merupakan dalil syar'i. Nanti beliau akan mencontohkan dalil kauni. Ya. Ini merupakan dalil syar'i untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin merupakan dalil syar'i untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kalau ketika beliau mencontohkan atau memberikan penjelasan bagaimana mengenal Allah, beliau menyebutkan tentang dalil-dalil kauni. Ya. Adapun dalil syar'i, beliau cukupkan dengan 1 dalil ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga dalil-dalil yang lain yang ada dalam kitab ini mencakup penjelasan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh isi Al-Qur'an itu semuanya penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab seluruh isi Al-Qur'an berbicara tentang tauhid. Karena isi Al-Quran tidak akan keluar dari 5 perkara. Yang pertama, penjelasan tentang Allah. Penjelasan tentang Allah, yakni tentang rububiyah Allah, tentang nama-nama dan sifatnya. Penjelasan tentang rububiyah Allah, nama-nama dan sifatnya. Ini yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ayat-ayat Al-Quranul Karim mengandung penjelasan tentang rububiyah Allah, nama-nama dan sifatnya. Iya. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhidul uluhiyah. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang larangan perbuatan syirik. Larangan perbuatan syirik. Iya. Kemudian yang keempat, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang kisah ahlu tauhid dan ganjaran yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang kelima, ayat Al-Quran menjelaskan tentang kisah orang-orang yang menyekutukan Allah dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab mereka di dunia dan di akhirat kelak. Baik. Demikian pula Al-Quran menjelaskan tentang hal-hal yang bisa menyempurnakan tauhid, yaitu hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.
Iya. Seluruh hukum-hukum Allah, ini barangkali ini bisa dipoinkan yang keenam. Seluruh hukum-hukum Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, baik itu perintah maupun larangan, adalah hal-hal yang menyempurnakan tauhid. Perintah untuk kita amalkan dan larangan untuk kita tinggalkan. Ini semuanya menyempurnakan tauhid. Jadi seluruh isi Al-Quran berbicara tentang tauhid. Iya. Maka cukuplah ini sebagai dalil syar'i untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Ya. Yani Rabbnya seluruh makhluk. Ya. Alam itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin diartikan alam, yani selain manusia, alam sekitar. Tetapi dalam bahasa Arab maknanya alam adalah seluruh makhluk. Ya. Kalau dia bukan makhluk, berarti dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab hanya ada dua. Allah dan makhluk. Ya, Rabb dan marbub. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Habis itu.